Lokasi ini dipercaya sebagai tempat pintu gerbang menuju kota kerajaan gaib terbesar. Orang yang datang ke tempat ini menggunakan baju berwarna kuning katanya akan mendapat gangguan mistis, dan yang paling parah, dia tidak dapat kembali pulang alias menghilang. Makanya, orang yang sudah tahu dengan tempat ini, apabila mereka melewatinya, harus bunyikan klakson kendaraan mereka biar selamat terhindar dari mara bahaya. Nama tempat itu adalah Uwentira. Sobat Monteza, video kita kali ini akan membahas tentang tempat ini dan juga bagaimana Islam memandang tentang ini. Jadi, tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Sebuah kota tak kasat mata yang ditandai dengan tugu berwarna kuning bertuliskan ngata Uwentira. Konon, masyarakat setempat mempercayai tempat ini adalah tempat paling angker di Pulau Sulawesi, bahkan se-Indonesia. Cerita tentang Uwentira ini telah tersebar luas ke seluruh Indonesia. Masyarakat setempat mempercayai tempat ini adalah tempat kerajaan jin terbesar. Lokasi tempat ini berada di jalur Trans Sulawesi antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jika kamu mengunjungi tempat ini, kamu akan menemukan tugu berwarna kuning yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai pintu gerbang menuju kerajaan jin. Jika kamu melintasi tempat ini, kamu diwajibkan untuk membunyikan klakson kendaraan. Jika dilihat dengan mata manusia normal pada umumnya, tempat ini merupakan hutan belantara yang ditumbuhi pepohonan. Namun, masyarakat setempat mempercayai di hutan ini terdapat kota yang megah dan modern. Para spiritualis juga mengatakan hal yang sama. Bahkan mereka mengatakan tempat ini adalah kerajaan jin terbesar. Di dalamnya terdapat gedung-gedung tinggi yang terbuat dari emas. Mobil-mobil mewah melintasi kota-kota itu. Penghuni kota gaib ini berwujud seperti manusia pada umumnya. Ada laki-laki dan ada pula wanita. Rupa dari wanita ini sangat mempesona. Mereka semuanya rata-rata cantik dan menawan. Namun sebaliknya, penghuni untuk yang laki-lakinya, mereka semua berwujud lebih seram dibandingkan manusia. Ada yang mengatakan wajah mereka tidak mempunyai garis di atas bibir yang seperti ini, guys. Mereka nggak punya garis di tengah ini. Kemudian, guys, konon katanya, apabila kita diizinkan untuk memasuki tempat ini atau kota gaib ini, maka kita dilarang atau tidak boleh memakan apa yang disajikan oleh penduduk itu. Apabila kita mencoba memakannya, maka resiko kita adalah tidak bisa kembali lagi ke dunia, atau kita akan tinggal di kota gaib itu. Bukan hanya makanan saja, bahkan barang-barang seperti emas atau barang-barang mewah lainnya, kita tidak boleh membawa pulang. Apabila kita mencoba ingin membawa pulang, maka akibatnya kita akan tertinggal di kota gaib itu. Nah, Sobat Monteza, itulah tadi beberapa keterangan tentang kota gaib Uwentira. Bagaimana pandangan Islam melihat fenomena-fenomena seperti ini? Nah, Sobat Monteza, di dalam Islam kita juga diajarkan untuk mengimani hal-hal yang gaib, termasuk salah satu fenomena tentang cerita kota gaib ini, guys. Di dalam Al-Quran maupun hadis banyak dikisahkan tentang eksistensi para jin. Berkaitan dengan cerita kota gaib Uwentira ini, manusia memang tidak mampu melihat secara kasat mata keberadaan dari penghuni kota gaib Uwentira ini. Namun, para penghuni kota gaib Uwentira ini mampu melihat keberadaan kita. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat ke-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat
yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, Sobat Monteza, dalil ini menunjukkan bahwa kita manusia tidak mampu melihat mereka, sementara mereka para jin mampu melihat kita. Kemudian Sobat Monteza, berkaitan tentang keadaan di dalam kota gaib Wentira ini, yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan tinggi yang terbuat dari emas. Ini menunjukkan bahwa kemampuan para jin mampu membuat sesuatu yang kebanyakan dari manusia tidak mampu membuatnya. Hal seperti ini diceritakan di dalam Al-Quran, surat As-Saba ayat ke-12 sampai ayat ke-13, di mana diceritakan para jin membuat bangunan-bangunan tinggi untuk Nabi Sulaiman. Dalil ini menunjukkan bahwa kemampuan jin mampu membuat sesuatu yang mustahil bagi kebanyakan manusia. Kemudian Sobat Monteza, berkaitan tentang mitos yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa keharusan membunyikan klakson kendaraan ketika melewati tempat ini maka akan mendapatkan keselamatan. Maka dalam Islam melihat hal-hal seperti ini, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa keselamatan dan pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim seharusnya ketika melewati tempat-tempat angker seharusnya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim seharusnya meyakini bahwa para jin-jin atau setan-setan tidak mampu menguasai atau tidak mampu berkuasa atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu setan tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu menjadi penjaga. Sobat Monteza, dalam pembahasan kita kali ini, dapat kita ambil beberapa pelajaran dan nilai moral, di antaranya. 1. Kita harus menghargai setiap kepercayaan lokal yang berkembang di setiap daerah manapun. Kedua, cerita-cerita seperti ini sebagai pemeliharaan budaya dan identitas. 3. Hal ini mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. 4. Memperkuat hubungan sosial. Ketika cerita-cerita tersebut dibagikan dan diperbincangkan di antara orang-orang, hal itu dapat memperdalam rasa persaudaraan dan solidaritas dalam komunitas. 5. Pelestarian lingkungan. Beberapa cerita kepercayaan lokal berfokus pada hubungan antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan menceritakan kisah-kisah tentang keajaiban alam dan hutan, cerita-cerita tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong upaya pelestarian alam. Nah, Sobat Monteza, itulah tadi pembahasan kita tentang kota gaib Wentira. Kita akan berjumpa lagi di kisah muatan berikutnya dengan kisah-kisah yang lain. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.